Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel tutorial cerdas belajar berbagai hal. Jangan lupa subscribe, like and share, dan nyalakan lonceng notifikasi. Pada tutorial kali ini kita akan sama-sama belajar dan mengaplikasikan 11 formula Excel yang wajib dikuasai oleh kita sebagai guru ataupun dosen atau bahkan sebagai mahasiswa, yaitu formula sum, average, if, rank, count, counta, count blank, count if, max, min, dan sum if. Sebelum kita ke sana, saya sudah menyiapkan satu contoh yang kaitannya dengan penerapan formula tersebut. Tugas pertama kita ialah kita akan merapikan. Yang pertama, kita blok pada bagian ini. Selanjutnya, silahkan diperhatikan orientation. Pada bagian orientation, kita pilih rotate take off nomor 4 dari atas. Kita klik, maka tampilannya seperti ini. Dan selanjutnya kita pilih format, kita pilih column width. Terus kita klik pada column width ini 6. Maka tampilannya sedikit lebih menarik seperti ini. Dan selanjutnya kita akan menentukan jumlah nilai masing-masing siswa, yaitu dengan menggunakan formula sum. Seperti biasa, sama dengan kita ketik sum, buka kurung. Silahkan diperhatikan kolom E baris ke-6. Untuk mata pelajaran PAI, kita klik sampai mata pelajaran bahasa Arab. Diketahui jumlah nilai siswa atas nama Muhammad Wahyu Ramdhani ini sebesar 800. Selanjutnya, untuk menyingkat waktu, kita drag ke bawah seperti ini. Maka jumlah nilai masing-masing siswa sudah diketahui. Selanjutnya, kita menentukan nilai rata-rata siswa dengan menggunakan formula average. Sama dengan average. Kita double klik. Seperti biasa, kita mulai dari mata pelajaran PAI sampai mata pelajaran terakhir, tutup kurung, enter. Maka diketahui nilai rata-rata atas nama siswa Muhammad Wahyu Ramdhani 88,89. Kita drag ke bawah, maka hasilnya sebagaimana yang Anda lihat pada layar laptop Anda. Nah, sekarang untuk keterangan, ini kita akan membuat kategorisasi kepada siswa kita, yaitu dengan menggunakan fungsi if. Sama dengan if, buka kurung. Penerapan fungsi if ini ditujukan dengan logical test. Kita menggunakan nilai rata-rata lebih besar atau sama dengan 81, siswa dikatakan tuntas. Maksudnya di sini ialah jika kolom O baris ke-6 lebih besar atau sama dengan 81, maka siswa tersebut dinyatakan tuntas. Kurang dari 81, maka siswa dikatakan gagal. Selanjutnya kita enter, maka siswa atas nama Muhammad Wahyu Ramdhani berada pada kategori siswa tuntas. Kita drag ke bawah. Yang rata-rata nilainya berada di bawah 81 itu dinyatakan gagal. Selanjutnya kita akan menentukan ranking dari masing-masing siswa dengan menggunakan fungsi rank. Sama dengan rank, cari rank, kita double klik. Nah, untuk ranking kita menggunakan jumlah nilai siswa seperti ini, klik titik koma. Kebetulan di laptop saya menggunakan titik koma, mungkin di laptop teman-teman yang lain menggunakan koma ya. Selanjutnya kita drag ke bawah
Silahkan ditekan Fn. Ini kita memberikan fungsi string agar kolom n jumlah nilai ini tidak bergeser ketika kita drag. Kita geret ke bawah, maka masing-masing siswa sudah ditentukan rankingnya, yang mana Muhammad Wahyu Ramdhani sebagai ranking 1, Ayatul Husna Zikriyah sebagai ranking 2, dan seterusnya. Kita akan menggunakan count. Sebagai contoh ini, kalau contoh ini kan mudah, tinggal dilihat saja 9. Tapi, bagaimana kalau jumlah datanya itu ratusan atau ribuan? Maka untuk menghitung data itu akan lama. Bahkan membuat pekerjaan sebagai sumpek, ya, apalagi kerjanya menggunakan Microsoft Word, ya, semakin parah lagi kan begitu. Formula count digunakan untuk menentukan penjumlahan dalam bentuk angka, bukan teks. Sebagai contoh, sama dengan count, double klik, kita ingin menentukan total siswanya, ya, tutup kurung. Ya, diketahui peserta yang ikut ujian akhir semester itu 9 orang. Perlu diketahui bahwa fungsi count itu tidak bisa digunakan pada data berupa teks. Sebagai contoh, ya, count. Ya. Untuk value-nya kita menggunakan nama siswa. Maka count tidak bisa menjumlahkannya. Karena data yang kita gunakan itu bukan angka, melainkan teks. Selanjutnya, fungsi counta bisa digunakan pada angka dan juga bisa digunakan data teks. Dan bahkan juga bisa digunakan untuk menjumlahkan data yang terisi. Sebagai contoh, counta, double klik, kita menentukan data dari jumlah siswa, jumlah nilai siswa atau jumlah rata-rata siswa, bisa saja ya, mana-mana. Dibaca 9. Sekarang kontak kita gunakan untuk menentukan, untuk mengetahui jumlah peserta. Dalam hal ini kita menggunakan data teks. Sama dengan count, double klik, kita arahkan kursor ke nama siswa seperti ini, kita geret ke bawah. Ya, hasilnya juga 9. Konta juga bisa kita gunakan untuk melihat jumlah data yang terisi ataupun tidak. Misalkan dalam kasus ini saya menghapus data sama dengan count, kita klik untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, diketahui bahwa ya, untuk mata pelajaran bahasa Inggris diidentifikasi ya, jumlah datanya ada 7, berarti ada sisa 2 yang belum terisi datanya. Dalam kasus ini kita bisa menggunakan fungsi count blank, lawanan dari konta, yaitu melihat jumlah sel atau kolom sel yang belum terisi. Count blank, kita klik kolom mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, diketahui ada 2 siswa yang datanya belum terinput. Selanjutnya kita menggunakan fungsi countIf menggunakan logical test. Sama dengan dalam kasus ini kita contohkan untuk menentukan siswa tuntas. Caranya adalah sama dengan countIf rank, kita ambil keterangan, terus kriterianya kita ketik tanda kutip tuntas, tutup kurung, enter. Diketahui siswa tuntas itu ada 5, siswa gagal ya, begitu juga dengan siswa gagal kita menggunakan fungsi countIf. Toblok, titik koma, tanda kutip, gagal, tutup kurung, enter. Ketahui jumlah siswa yang gagal itu ada
4 orang, 5 ditambah 4, 9. Sekarang kita akan menentukan nilai tertinggi, ya. Kita akan menggunakan fungsi max. Kita langsung saja sama dengan max, double klik, ya. Untuk max ini kita mengacu kepada jumlah nilai tertinggi. Jumlah nilai tertinggi itu adalah 800. Begitu juga lawanan dari max adalah min, sama dengan min, buka kurung, kita kembali ke jumlah nilai, tutup kurung, enter. Nilai terendah itu adalah 588 atas nama Susi. Selanjutnya kita akan menggunakan fungsi yang terakhir, yaitu fungsi SUMIF, yaitu sama dengan SUMIF, buka kurung, untuk rank kita akan menentukan total nilai laki-laki. Rank berarti kita ke sini ke jenis kelamin, terus kriteria, L, titik koma. Untuk sum rank kita ke jumlah nilai, tutup kurung, enter. Untuk jumlah nilai laki-laki yaitu 3611. Begitu juga dengan total nilai perempuan dengan cara yang sama, SUMIF, rank, jenis kelamin, titik koma, tanda petik, P, terus kita ke sum rank, dalam hal ini jumlah. Diketahui total nilai perempuan adalah 2817. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dalam contoh kasus ini, ya, total nilai laki-laki itu lebih tinggi daripada total nilai perempuan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.